Selamat pagi, salam kenal. Salam kenal Bang. Iya, boleh. Agamanya apa Bang? Agama Islam. Alhamdulillah. Yang mau sampaikan? Abang agamanya apa? Waduh. Jangan sampai cuma di KTP Islam. Iya, betul itu. Jangan sampai cuma di KTP Islam, benar. Apa permasalahannya, Bapak? Gejala awalnya gimana? Gini. Kalau saudara sendiri Islam, wudhu itu berapa rakaat, Bang? Wudhu? Iya, berapa rakaat? 3. Alhamdulillah. Mantap. Ada juga wudhu 3 rakaat. Iya, ya kan memang kalau anak-anak kecil kan memang diajarkan wudhu 3 rakaat. Nanti kalau dia dewasa itu sampai 12. Kalau dia sudah masuk zuhur, wudhunya itu rakaatnya 12. Bapak sudah sampai materi ke situ belum? Belum. Oh belum. Ya baguslah. Nah ini kalau puasa anak-anak kecil itu kan boleh puasa sampai pukul 4 sore untuk melatih. Nah orang dewasa itu boleh dari jam 5 subuh puasa sampai bisa jam 1 siang, bisa jam 12 siang baru bisa makan. Kalau abang ini jam berapanya? Jam 12-nya atau jam 1-nya siang? Jam 10-nya. Jam 10? Ya. Jam 10 pagi? Jam 10 pagi. Oh bagus loh, puasanya banyak berarti ya. Dari dalam satu hari ada langsung 3 puasa. Jam 5 ke jam 10, jam 10 ke jam 3, jam 3 sampai ke jam 6. Begitu ya? Ya betul. Oh itu sama dengan puasanya puasa apa orang Mesir Bahlul. Gitu juga Bang. Sekte Bahlul tuh gitu puasanya. Baguslah. Ya sudah, nanti belajar lagi Bang. Wudhu itu berapa rakaat yang sahihnya ya. Cari pendeta yang bagus. Ya. Saudara siapa ini? Marta. Silakan Bang. Di tempat saya kok banyak dapul. Banyak siluman rupanya ya. Namanya Cot. Nama lengkapnya Bacot. Dinda Kores. Ya, Gurunda. Tahu nggak sejak kapan dunia ini kemudian Makanan. mulai dihukum? Alam semesta ini mulai dihukum oleh Allah itu kapan berdasarkan Bible? Gimana, Gurunda? Menurut Yesus, kapan alam semesta ini mulai dihukum? Menurut Yesus, hari penghakiman. Oh salah. Walah. Menurut Yesus, alam semesta ini mulai dihukumkan oleh Tuhan sejak terjadi tragedi penyaliban. Mantap. Ini baru lagi, Ikhwan. Ini terbaru dari Gurunda ya. Silakan dibaca di Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Mantap. Catat Petra. Jadi pada saat Yesus terangkat ke langit, maka terjadi secara frontal mendunia penyesatan kemudian. Apa itu? Mengajak kemudian manusia mempertuhankan selain kepada Tuhan. Situ mulai itu. Kalau dulu
Nabi Musa datang, Nabi Musa punya kaum hanya menyesatkan sesama mereka. Tidak ada dari kaumnya Nabi Musa keluar melakukan penyesatan kepada bangsa-bangsa lain. Betul. Begitu juga di zaman Nabi Daud dan juga di zaman Salomo. Tapi ketika kemudian Yesus yang turun diutus sebagai nabi, rasul, kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Karena itulah kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim, karena ucapan mereka kami hukum juga mereka kemudian. Nah, saat itulah iblis secara frontal merambah ke seluruh dunia secara terstruktur menyesatkan umat manusia. Itu berdasarkan Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14:30, kemudian juga diterangkan di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 24, 1 Yohanes 5:19, Ibrani 2:14 dan juga Wahyu 1:18. Ngerti nggak, Adik? Wahyu 1:18 itu apa? Iya, Wahyu 1:18 itu kan jargonnya mereka tuh, yang dimana Yesus itu Dan yang hidup, ya, aku telah mati, iya, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa ini? Siapa yang mati, hidup, bangkit kembali, kemudian dia adalah penguasa kerajaan maut. Penguasa kerajaan maut tertulis di Ibrani 2 nomor 14. Siapa dia? Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi yang di Wahyu 1:18 ini udah ketebak siapa dia. Dan Paulus pun mengatakan bahwa oknum tersebut bukan manusia. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Tareng. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Coba baca Galatia 1:11-12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Siapa Kristus itu? Yang tidak percaya. Yesus datang sebagai manusia. Paulus menerima Injilnya dari mana? Dari Yesus yang bukan manusia. Kejawab. Biar selamat datang di kebenaran. Makanya Yesus berkata apa? Di Yohanes 12 nomor 31 itu. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan. Dan juga waktunya iblis, penguasa dunia ini, dilemparkan keluar. Nah, saya mau tanya nih. Saatnya lah sekarang ini iblis dilemparkan keluar. Saya mau nanya, iblis menurut pandangan Bible itu dari langit, surga, dilemparkan keluar kan? Betul. Dilemparkan keluar. Itu terjadi pada zaman Adam. Kemudian dia dimasukkan kemana? Goa. Dimasukkan ke gua. Dimasukkan ke gua ya. Sohe. Jasad yang ditombak ini itu disimpan di mana? Di goa. Di goa. Oke. Kemudian itu satu. Kemudian Yesaya 14 nomor 15, kemana iblis diturunkan? Ke goa. Goa. Saatnya lah iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari goa. Siapa yang keluar dari goa? Itu yang jadi Tuhan Gurunda. Ya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Yang keluar dari goa dong. Makanya Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah, orang kafir sembah itu adalah setan yang durhaka. Selamat datang di kebenaran. Mantap, Gurunda mantap. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Selamat malam. Ya. Tunggu. Kenapa bisa demikian? Karena yang mereka sembah ini bukan anak Maria. Makanya Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam
anta qulta linnas tahizuni wa ummi, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, wahai Maria, jangan sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Halo, selamat malam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Tanibihi. Halo. Ada tamu nih Gurunda, kayaknya mau bantah dia. Kita kasih waktu dia Gurunda. Halo. Ya, halo, selamat. Tidak mengenal kalian. Kan gitu. Halo. Mantap. Malam. Ada tamu nih Gurunda nih, kayaknya mau bantah dia. Silakan. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam buat Zuma ya. Saya Ya, tadi saya sedikit dengar karena saya baru masuk. Saya dengar tadi bahwa setan itu ada di goa dan yang keluar dari goa adalah siapa? Iblis. Setan. Ya. Setan. Oke. Yes. Oke. Pada waktu Yesus keluar dari kuburan, Yesus punya tubuh. Apa setan punya tubuh? Nah, saudara, kalau Anda mengetahui di dalam kitab 1 Yohanes 4 nomor 4, ujilah setiap roh, sebab nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, oke, itu masuk ke dalam tubuh. Coba Anda baca kemudian di dalam Markus 6, iblis masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika ada orang yang kerasukan setan. Juga Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18, iblis masuk ke dalam tubuh manusia. Yang terjadi ini, iblis masuk ke dalam tubuh mayat yang ada di dalam goa. Oke. Saya bisa jawab. Silakan. Oke. Bagaimana kamu bisa menarasikan bahwa iblis bisa menyatu dengan Tuhan? Tidak ada iblis bisa menyatu dengan Tuhan. Lalu kenapa malaikat mengatakan bahwa bayi yang masuk ke rahim Maria itu kan tidak seutuhnya manusia, itu Tuhan. Bayi yang masuk ke dalam tubuh manusia. Loh, itu kan manusia emang. Yang masuk ke dalam rahim ibunya Maria itu memang manusia. Siapa bilang itu Tuhan? Itu konsep iblis itu. Masa ada Tuhan jadi bayi? Iblis yang ngajarin itu. Gak ada pengajaran Tuhan di nabi-nabi bahwasanya Tuhan datang jadi bayi. Itu di mana pengajarannya? Hanya iblis yang membisikkan ajaran-ajaran kayak begitu. Pencipta langit dan bumi jadi bayi. Oke, berarti iblis juga yang datang kepada Siti Maryam masuk ke dalam rahim Maryam. Tidak ada iblis di sana. Lalu siapa yang masuk ke dalam rahim Maryam? Siapa yang masuk ke dalam rahim Maria? Manusia, anaknya Isa Al-Masih. Bahannya dari apa? Bahannya dari jasadnya Maria, dari saripati yang dimakan oleh Maria. Lalu Tuhan tiupkan roh ke dalam janin tersebut. Hiduplah dia sebagai ciptaan tanpa ayah. Apa yang jadi masalah? Justru masalahnya adalah kamu berpikir bahwa yang masuk ke dalam rahim Maria itu adalah manusia. Sementara lalu apa yang masuk ke dalam rahim Maria itu? Kucing. Sesuatu dikatakan manusia dengan itu terjadinya hasil perkawinan. Bagaimana dengan Hawa, istrinya Adam? Ada perkawinan? Saat dikatakan manusia, itu bahannya terbuat dari tanah. Apakah Yesus bahannya terbuat dari tanah? Saudara, apakah Anda sadar kalau Yesus itu janinnya itu berasal dari saripati tanah yang dimakan oleh ibunya? Dalil dong. Segala sesuatu, dalilnya mau. Coba Anda baca Matius 1 nomor 18 dan seterusnya. Anak siapa yang dikandung oleh Maria? Anak siapa? Anak siapa? Anak ayam atau anak manusia? Anak Allah. Anak Allah. Allah bertelur rupanya. Jangan ngadi-ngadi. Yang disebut, dengar. Tak ajarin saudara, pelan-pelan. Saya luruskan. Anda baca
Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa orang Yahudi disebut sebagai anak Allah? Karena mereka adalah hamba yang taat mendengarkan didikan dari Tuhan. Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Sebagai hamba yang suci. Kenapa dia disebut sebagai anak? Karena dia adalah hamba yang senantiasa taat melaksanakan perintah Tuhan. Jadi yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang senantiasa teguh pendirian melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, alias muslim. Kalau di Islam, anak Tuhan dalam perspektif pemahaman pendalaman kekasih-kekasih Tuhan atau orang-orang yang intim dengan Tuhan disebut muslim. Kalau di Yahudi disebut anak Tuhan, Ben Elohim. Sedangkan pemahaman Kristen, anak Tuhan itu ya Tuhan, anak ayam itu ya ayam. Orang Yahudi disebut anak Tuhan, artinya mereka adalah golongan tinggi dari Bani Israel. Siapa mereka? Ahli ibadah. Di luar ahli ibadah disebut anak setan. Jadi hanya ada dua, anak setan atau anak Tuhan. Anak Tuhan orang yang menjalankan perintah Tuhan. Anak setan adalah orang yang membunuh Yesus dan yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai jalan selamat. Itu adalah anak setan. Mana dalilnya? Yohanes 8:44. Barang siapa yang percaya terhadap pembunuhan Yesus, maka dia adalah anak-anak setan. Tuh baca Yohanes 8:44. Dalil. Coba baca, saya nggak pegang Alkitab. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ketika kemudian orang-orang ini ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Kau ingin membunuhku, kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan di dalam dirimu. Kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Yohanes 8:44 kemudian berlanjut. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan kehendak bapakmu. Keinginan-keinginan bapakmu. Oke, saya bisa ngomong? Silakan. Oke. Kamu lumayan pintar untuk mempelintir ayat Alkitab. Oh pasti. Saya belajar Bible. Saya bukan manusia doktrin dan dogma. Saya pakai data. Oke, kamu sendiri sudah mengakui bahwa kamu pintar mempelintir. Artinya kamu tidak. Oh, terserah Anda yang menilai. Saya memelintir atau saya membaca data, kan gitu. Nah, iya, memang data yang kamu baca memang ayat Alkitab, tapi kamu pelintirkan. Sekarang Anda coba. Sekarang Anda yang menerangkan. Coba Anda terangkan kepada saya. Saya mau dengar. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Mau di situ ditujukan kepada orang yang mau membunuh Yesus atau bukan? Silakan Anda pelintir. Ayo. Sekarang kamu diam. Silakan. Kalau kamu berbicara bahwa iblislah yang menjadi bapakmu, maksud ayat kalimat itu Yesus keluarkan dasarnya apa? Dasarnya karena orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Lu mau apa? Ayo. Terus? Ya, sehingga Yesus mengatakan, karena di dalam dirimu tidak beroleh firman Tuhan, maka engkau ingin membunuh aku. Aku Yesus yang datang sebagai orang menyampai firman, Anda ingin bunuh. Kenapa? Karena dalam diri kalian tidak ada firman Tuhan. Aku yang berkata sesuai dengan firman Tuhan ingin kau bunuh. Padahal aku datang dan keluar dari Bapakku. Oke. Nah, jadi yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang apa? Orang-orang apa yang ingin membunuh Yesus? Anak-anak setan. Ayo, kalianlah itu. Kami tidak pernah berencana untuk membunuh Yesus. Halo, memang di lisanmu. Kau lihat gereja-gereja simbolnya apa? Kutanya dulu samamu. Gereja-gereja simbolnya apa? Salib. Yang tergantung di lehermu itu apa simbolnya? Salib. Apa itu simbol salib? Emang kami orang Kristen yang menginginkan kematian Yesus? Kutanya dulu, apa itu simbol salib? Penderitaan. Simbol iblis. Kan mulutmu yang bilang itu. Oh tidak. Kok jadi ngawur kau Juma? Kau simbol iblis. Saya buktikan samamu. Kalau itu adalah simbol iblis. Buktikan samamu. Ku buktikan saudara. Ku buktikan. Lewat kau ini bro. Galatia 3 nomor 3. Baca. Galatia 3 nomor 13. Diam. Saya buktikan saudara. Dan ini hanya jemaat-jemaat yang tidak punya ilmu sama sekali. Dengarkan saya. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Terkutuk kan? Terkutuk ini simbol apa? Kutanya dulu samamu. Kutuk ini simbol apa? Saya jawab ya. Silakan. Orang Kristen percaya bahwa tidak tanya orang Kristen. Kalau Kristen udah ketahuan sesatnya. Yang saya tanya, kutuk ini simbol apa? Jawab.
Jawab. Itu penderitaan. Saya tidak tanya kutuk itu apa, saya tanya kutuk itu simbol apa. Jawab. Kok kamu bisa berpikir bahwa kutuk itu Jangan simbol? kau pikir saya ingin mengetahui pikiranmu. Simbol itu apa, kutuk itu simbol apa? Tentu saya tidak setuju dengan pikiranmu. Ya, jangan kau kamu setuju dengan pikiran- saya. Saya bertanya secara umum, kutuk itu simbol apa? Tidak ada pernah kutuk itu menjadi simbol, tetapi Lah, penderitaan. inilah kalau menjadi Kristen hanya bisa mengatakan tidak ada. Kubacakan samamu Ulangan 27. Siapa yang dikutuk di sana? Semua pengikut setan. Terkutuklah, 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 terkutuklah. Itu simbol setan. Kutuk itu simbol setan. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa orang asing dan anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, dan orang semua harus berkata amin. Terkutuklah orang yang dengan mertuanya tidur dengan mertuanya perempuan, orang semua berkata amin, amin. Terkutuklah, 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 terkutuklah orang yang makan suap. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu simbol apa itu? Nah, kami kan orang Kristen percaya bahwa Yesus itu memang terkutuk di kayu Itu salib. berarti Anda percaya simbol setan. Kami tidak percaya simbol setan terkutuk. Hai, Ini barusan yang saya menarasikan. katakan kepada saudara, dalil dalam Bible Anda mengatakan, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi mulia atau menjadi kutuk? Jawab. Iya, memang dengan kutuk, tapi bukan Iya, berarti. bagus. Loh, sekarang kamu yang berpikir aneh. Kalau orang Sekarang Kristen saya tanya sama makhluk. Sekarang saya tanya sama dengarin. Saudara, gantian ngomong. Ini pertanyaan, habis itu Anda ngomong. Pertanyaan saya, Anda jawab, Anda ngomong selama 4 hari 4 malam. Makhluk pertama yang mendapatkan kutuk dari Tuhan itu siapa? Jawab. Kamu lari kemana-mana sekarang. Saya hanya ingin membuat Anda itu lurus. Yang disebut kutuk itu adalah simbol setan. Makhluk pertama yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Jawab. Kamu jangan lari ke Taman Eden dulu. Saya bertanya, makhluk pertama yang kena kutuk oleh Tuhan di Gan Eden itu siapa? Jawab. Anda mengatakan kutuk itu bukan simbol setan, bukan? Sekarang jawab sama saya. Siapa yang dikutuki pertama kali di Gan Eden? Di situ ada iblis, di situ ada. Dengerin dulu, jangan langsung potong. Di situ ada iblis, di situ ada Adam, di situ ada Hawa. Yang saya tanya apa? Saya tidak tanya siapa aja yang ada di Gan Eden. Yang saya tanya, siapa makhluk pertama yang kena kutuk di hadapan Tuhan? Lalu kenapa kamu berpikir bahwa orang iblis pertama yang dikutuk itu Saya lalu berkata yang tergantung di leher kamu itu salib, Cak Ayu. Salib itu lambang kutuk, Cak Ayu. Ayo. Dengan dasar apa kamu? Dengan dasar apa? Dengan dasar apa pula kau bertanya sama aku? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang gantung di tiang salib. Tidak ada. Ulangan 21. Dengar. Ulangan 21. Anda baca nomor 22 sampai 23. Apabila ada pelaku dosa yang dosanya sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau gantung dia di atas pohon, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Siapa yang kutuk dia? Siapa yang kutuk tuh? Yang mengutuk Yesus di atas tiang salib? Siapa yang mengutuk dia? Dia turun ke tanah enggak? Tuhan. Justru karena itu, alhamdulillah kau sudah mengakui. Apa kata Ulangan 21? Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang menyentuh itu tanah kan? Tapi mayatnya menyentuh tanah kan? Sebab menyentuh orang tanah kan? Dengerin, Yes, gantian betul. ngomong. Kamu jangan Betul, kayak betul. berbocor, gantian ngomong. Betul. Buktinya Silakan, kan silakan. Yesus. Ya, buktinya Yesus itu menyentuh tanah kan? Kalau kamu membangun narasi bahwa di mana mayatnya Yesus menyentuh tanah pada sebelum Sabat? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Ingat ya, Yusuf Arimatea dan dengan Yusuf Arimatea, Nikodemus dan dua Maria secara diam-diam minta kepada Pilatus. Pilatus, ya paman, minta jenazah Tuhan kami dong.
kami mau kuburkan. Sebelum Sabat datang, mereka sudah mengambil jasad Yesus dan memasukkannya ke dalam goa milik Arimatea. Lu mau apa? Berarti dia itu makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 21-23. Sebab jenazah orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyang. Tapi buktinya dia menyentuh tanah kan, mayatnya menyentuh tanah. Itu artinya dia diturunkan. Dengarkan dalilnya. Harus kau turunkan sebelum Sabat. Kita nggak bicara masalah waktu Juma, tapi bicara di situ adalah tertulis. Iya, tertulis. Anda tidak berbicara mengenai waktu, tapi tertulis. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Dengar, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Betul. Apa yang berarti yang dikutuk, berarti yang digantung ini makhluk terkutuk atau tidak? Yesus itu terkutuk. Bagus. Oke. Tapi kamu bantu saya tepuk tangan, teman-teman di bawah. Bantu saya tepuk tangan di bawah. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda sudah mengakui sembahan Anda adalah makhluk terkutuk, berarti dengan kata lain, salib itu simbol apa? Enak kali kau ngomong. Tidak ada simbol penderitaan. Salib itu simbol kutuk dari siapa? Simbol kutuk dari siapa? Dari Tuhan kepada siapa? Kepada iblis. Enak kali kau ngomong. Nenek lampir gantian ngomong. Nah persis, gantian ngomong supaya kamu bisa tahu kan, kamu itu bego apa enggak. Sekarang kamu sudah mengakui orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya kan, jelas ya tulisan Paulus. Berarti kau menyembah siapa? Kau menyembah Tuhan atau kau menyembah makhluk terkutuk? Jawab. Saya menyembah manusia bernama Yesus. Manusia yang mati dikutuk, betul? Di kayu salib ya. Dikutuk oleh? Siapa yang mengutuk? Tuhan yang mengutuknya, Bahlul. Pikiranmu, kan pikiranmu yang bilang itu. Dalil ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Baca, makanya belajar. Apa dong. itu dalam ulangan. Dengerin ulangan yang lu bilang itu mayatnya tidak menyentuh tanah, tetapi Yesus menyentuh tanah, nggak masuk ke gua. Ada hubungannya dengan itu. Dengarkan. Kamu yang membangun narasi. Nenek lampir. Dengar. Nenek lampir gantian. Nenek lampir gantian. Nenek lampir. Kutanya samamu. Yesus diturunkan dari pohon jam berapa? Jam berapa Yesus diturunkan dari pohon? Jam berapa? Ayo. Kamu menderita cucuku. Datanglah kepadaku. Bawalah ayam hitam dan beberapa telur saja. Aku akan luruskan akalmu. Sudah berapa tahun kamu menyembah makhluk terkutuk, kawan? Hah? Saatnya kau sadar. Saatnya kau lurus. Hei, bukankah di dalam kitabmu sendiri tertulis, oleh sebab itu ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas pohon. Ayo, kamu menyembah makhluk terkutuk. Kita bicara. Ini kayaknya dipakai aja semua ini semua ini. Silakan bela diri Anda tapi dengan dalil. Oke? Kita berbicara dalil, Bung. Kita berbicara mengenai kebenaran, Bung. Bukan berbicara mengenai egosentris atau ego beragama. Bicara dalil. Saya katakan orang Kristen menyembah makhluk terkutuk. Selesai. Omong kosong, Bang. Omong kosong berarti kitabmu itu bakar raja karena kitabmu yang mengatakan itu. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati di atas pohon. Dah, selesai. Lu mau apa sekarang? Nah, itu terkutuklah Yesus. Mana ada kalimat itu, Bang? Terkutuklah Yesus yang mati. Galatia 3 nomor 13. Kau aja yang bilang-bilang itu. Galatia 3 nomor 13. Coba Anda baca. Yang lain diam. Yang lain diam, tahan napas, pegangan, ambil tisu, minum air panas yang mendidih. Tolong tunjukkan, Anda baca Galatia 3 nomor 13. Saya diam, silakan. Di atas pohon sih digantung Tuhan Yesus. Setan kau itu. Di situ bahasa Yunaninya apa? Original tagnya pohon itu. Subaidah.
Original teksnya mengatakan sulon. Sulon itu artinya apa? Pohon. Salib itu bahasa yang dirampok oleh Kristen masuk ke dalam Bible. Salib itu bahasa Quran, Cak Ayu. Arti yang sesungguhnya sulon itu pohon. Terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Makanya belajar. Saya ingin meluruskan kalian. Jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Sekarang tahun 2025. Saatnya cerdas. Jangan hidup. Oke, saya akui. Silakan Jadi tunjukkan. Siapa yang mati terkutuk di atas pohon? Jawab saya. Bisa juga saya tanya juga dulu. Enggak, jawab saya dulu. Akui dulu. Siapa yang digantung di atas pohon? Dulu lah. Tanya dulu samamu. Saya mau nanya juga. Siapa yang mati terkutuk di atas pohon? Tuhanmu kan? Bukan. Tuhanmu kan? Bukan. Lalu siapa? Bukan. Kalau di pohon bukan. Tapi kalau di kayu salib, Tuhan saya yang mati. Itu namanya bahlul. Salib itu bahasa Arab. Jangan kau giring opini, bro. Kutanya samamu. Salib itu bahasa Arab artinya apa? Jangan kau ini. Ini Kristen. Kutanya dulu kawan. Salib itu bahasa Arab artinya apa? Jangan dimimik. Salib itu bahasa Arab artinya apa? Salib itu bahasa Arab artinya apa? Bahasa Arab. Jangan dibawa-bawa salib itu kan yang sudah saatnya kalian berhenti membohongi manusia. Bukan membohongi kami, Bang. Kalian tidak punya hak menggunakan kata salib yang ada sulon. Sulon itu pohon atau kayu. Saya tidak mengakui. Kan itu hak saya kan, Bang Zuma. Itu kan hak saya. Berarti Anda ingin mengatakan hak saya kan hak saya. Hak saya menipu. Hak Anda untuk menipu. Itu kan begini Bang Zuma. Hak Anda untuk menipu gitu. Tergantung kepercayaan kami. Ya, kepercayaanmu itu nipu berarti kepercayaanmu nipu. Kami di bahasamu. Berarti betul lah kalian itu adalah keturunan setan. Betul berarti. Kamu diam dulu, cuma gantian ngomong dong. Enggak, saya hanya bertanya, salib itu bahasa apa? Iya, kamu diam biar saya jawab. Silakan. Salib adalah. Kamu diam dulu, jangan tanya. Kan kamu dari tadi udah bertanya. Kamu diam dong. Kan kamu keberatan saya katakan Tuhan kamu terkutuk di atas pohon. Saya tidak keberatan. Berarti kamu sudah akui bahwa Tuhanmu mati tergantung di pohon? Iya. Oke, sudah. Alhamdulillah. Saudara Papa diam ya. Saudara Papa diam. Anda masih lebih mengutamakan emosi daripada otak. Nah, sekarang pertanyaan saya. Betulkah bahwa sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk di atas pohon? Ya. Bagus. Terus apa berarti yang masalah dalam pikiranmu? Manusia? Berarti kamu penyembah makhluk terkutuk. Saya penyembah makhluk terkutuk. Kamu yang mau berpikir makhluk terkutuk Yesus itu. Dengerin Juma, jangan ketawa. Dengerin Juma. Tadi kamu sudah mengakui, maka pada saat kau mengaku itu, endingnya kemudian adalah Anda menyembah makhluk terkutuk yang tergantung di atas pohon. Dah selesai. Saya mengakui saya menyembah makhluk namanya Yesus. Terkutuk. Dan makhluk terkutuk di pohon yang dipajang itu terkutuk di pohon. Terkutuk di pohon. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengerin. Masya Allah. Dengerin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Dengerin. Masya Allah. Wa iyaduna illa syaitan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang terkutuk. Terima kasih Anda sudah membenarkan Al-Quran. Lanjut. Loh, dengerin. Saya jelasin. Alkitab tidak menyangga bahwa terkutuklah yang di kayu salib itu. Alkitab mengatakan itu. Lalu kamu pelintirkan kalimat itu mengarah kepada iblis. Kamu membangun narasi. Sementara artinya tidak ke arah situ. Maka kamu sama dengan iblis. Mengutip perkataan. Kalau dia bukan iblis, lalu siapa dia yang mati terkutuk oleh Tuhan di atas salib? Siapa dia? Kalau kamu berpikir bahwa yang mati di kayu salib itu adalah iblis, bagaimana manusia menyalibkan roh? Kok roh pula? Kan kamu yang bilang bahwa mati yang terkutuk itu adalah iblis. Oke, dengarkan saya pelan-pelan. Iblis itu roh apa manusia? Dengarkan saya pelan-pelan. Dengarkan saya pelan-pelan. Dengarkan, saya akan jawab. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang dimaksud iblis di sini? Yudas. Pertanyaan saya, Yudas itu makhluk roh?
Kenapa Yesus mengatakan Yudas iblis? Ayo. Yudas mengkhianat. Waduh, Bang Joma dikena lagi ditombak. Res, terusin res. Sambil nunggu baca. Aduh, Corona udah jauh banget itu levelnya, ilmunya. Gini aja ya, kalau gua pengen tahu lebih jauh. Jadi dalam Kristen itu iblis itu roh dia. Siapa namanya itu? Jekup. Ingatnya Jekup. Wah, gunjang dia, oleng dia. Mau syahadat aja? Dia salut gua buat ini Oten yang satu ini, dia akui loh bahwa dia menyembah Tuhan yang terkutuk di atas pohon. Jujur ini. Banyak nongol lagi bangkit di menit ketiga. Lanjut. Mantap. Ya, jadi gimana? Udah oleng dia. Diem. Apa yang akan Anda perjuangkan dengan akidah Anda ini? Coba. Apa? Anda sudah mengakui Anda yang di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk dan Anda sembah. Muncul pertanyaan. Makhluk terkutuk di hadapan Tuhan itu siapa? Sementara Paulus sendiri mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari manusia. Tapi siapa? Dari Dia yang keluar dari kubur. Itu siapa yang keluar dari kubur? Kata Yesus, Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, itu siapa itu yang keluar dari kubur? Kata Yesus. Menurut Yesus yang keluar dari kubur itu siapa? Jangan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur berdasarkan Yohanes 12 nomor 31 itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu siapa? Siapa yang mau menggiring anak Adam ke neraka? Siapa? Siapa yang mengikuti? Iblis. Siapa yang mengikuti itu? Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa endingnya? Baca Matius 7 nomor 22-23. Kristen semuanya diusir masuk ke neraka. Siapa yang ngusir? Yesus. Kenapa? Karena telah mengikuti makhluk yang mengaku Yesus yang sebenarnya bukan Yesus. Sederhana bukan? Otak Anda digodok sama dia. Otak Anda itu dipermak oleh dia. Otak Anda itu dimatikan oleh dia. Sampai Anda percaya saja kepada dia. Masuk akal enggak Tuhan turun ke bumi jadi makhluk terkutuk? Masuk akal enggak Anda menyembah kepada makhluk terkutuk? Masuk akal tidak Anda menggunakan salib itu sebagai simbol agama? Sedangkan salib itu adalah simbol yang dilakukan kemudian terhadap orang yang dikutuk, Al-Quran maupun Bible. Coba saya bacakan kepada saudara. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala terkait ini? Allah menyatakan bahwa yang dihukum salib itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafa aw yunfau minal ard. Dzalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Jelas itu. Orang yang disalib adalah orang yang memerangi Tuhan dan orang yang memerangi Nabi Isa alaihi salam. Tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Dan Paulus pun mengatakan itu. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Sesuai dengan Ulangan 21 nomor 22, 23. Bahwa yang disalib itu adalah orang yang memerangi Tuhan. Apabila engkau menghukum mati orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam. Sebab orang yang mati terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan, coba, yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang Tuhanmu kepadamu.
Ayo. Makanya orang yang ingin menyalib Yesus, kata Yesus, adalah anak-anak setan. Jadi yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah anak-anak genderuwo. Makanya kalian, kenapa Anda nggak menggunakan otak? Sedikit aja. Kalian masuk ke gereja, siapa yang perintahkan? Bang Zuma udah nyampe kah? Belum lagi. Kalian menyembah Yesus, siapa yang perintahkan? Tadi saya lihat abang kalian ngomong aja babi, siapa yang perintahkan? Ya. Kalian merasulkan Paulus, siapa yang merintahkan? Kasih dulu kami kesempatan lah ngomong. Ya udah, silakan Anda bicara. 4 hari 4 malam, silakan. Waktunya, yang lain diam. Silakan Anda berbicara 4 hari 4 malam. Silakan. Ini bukan namanya diskusi kalau kayak gitu, Bang. Kalau Abang borong semua waktunya. Bisa kan? Ayo bicara, siapa yang terkutuk? Ya, jadi saya balas sama Bang Zuma ini. Jadi kalau Abang bilang tadi kalau Abang si Jacob ini bersetuju dengan Abang, tapi menurut saya tidak setuju, Bang. Oke? Maupun apa dalil Abang, saya nggak setuju. Jadi udah ya, kayak gitu aja, saya tidak setuju. Ya, menurut iman saya nggak setuju. Ya, kemudian saya juga bertanya sama Abang. Saya balik bertanya juga. Ya. Tolong juga dijelaskan ini, Bang, sama kami biar kita imbang ya. Kalau memang Bang Zuma ini hebat masalah. Alasan Anda nggak setuju apa dulu? Saya menurut doktrin kepercayaan saya Ya berdasarkan data dong, jangan doktrin data. Ada datanya karena saya pengikut Kristus, bukan ini. Ya, kan jadi kamu mau bantah, itu kan hak saya. Hak saya sebagai Kristen, saya nggak setuju. Kan siapa yang bisa nyalain saya? Enggak kan? Yang nyalain itu kamu, data belum kan? Nyalain kamu. Jadi kalau memang saya nggak setuju, kayak mana? Berarti kau melawan Bible. Berarti kau melawan Bible. Jadi saya mau nanya juga. Anda membantah kitab Anda sendiri. Dikasih waktu 4 hari 4 malam. Ngomongnya, saya nggak setuju, itu aja. Halo. Cuman itu. Oke, kamu diam bentar Zuma ya. Kasih kesempatan saya ngomong. Iya, silakan. Oke, saya orang yang setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi kamu mempelintirnya. Saya ingat dengan kejadian waktu iblis menggoda Hawa. Dia menggunakan firman Tuhan. Iblis itu tentulah Tuhan berfirman. Iblis mengutip perkataan Tuhan. Sama seperti kamu mengutip ayat Alkitab, kemudian kamu pelintir. Banyak persamaanmu dengan iblis. Dengan coba Anda tunjukkan kepada saya firman Tuhan yang dipakai oleh iblis saat menyesatkan Hawa itu yang mana? Silakan. Silakan. Buka dalam Kejadian 3. Nomor berapa? Ke perpustakaan dulu. Silakan. Ayo kawan, semangat kawan belajarnya, semangat. Yuk. 2025 kalian harus diluruskan. Ayo. Jangan mau ketipu terus. Silakan. Ayo kawan. Justru iblisnya bertentangan, bukan malah mengambil firman Tuhan. Bertentangan ketika Tuhan mengatakan, pada hari engkau memakannya, engkau mati hari itu juga. Iblis mengatakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bertentangan, bukan mengutip perkataan Tuhan. Berbeda di dalam cerita Matius 4. Gitu my bro. Ke perpustakaan lama kali. Baliklah kawan. Saudara papa masih mau bicara 4 jam, minta waktu tak kasih 4 hari 4 malam, tapi ngomongnya udah saya jawab Bang, saya nggak setuju dengan ya, hanya itu aja nya. Kau bilang nggak setuju, cuman kata-kata itu. Iya,
Itu kan tergantung kepercayaan saya. Alamak. Berarti Kan kamu ngapain membantah dilarang Bible. saya. Jadi saya mau tanya juga sama abang, tolong dijelaskan dulu itulah. Apa itu surat Tirmidzi 1375 itu? Surat Tirmidzi. Surat Ya, Tirmidzi. Mana ada surat Tirmidzi? Apalagi ini teman-teman. Inilah kalau yang di dalam hati ini cuma ada setan. Mana ada surat Tirmidzi? Perpustakaan juga yang aku buat kau kan nanti lama-lama. Cuma gantian dong ngomong. Tadi kan saya belum selesai ngomong. Ya kamu nggak ngomong, kamu hanya ke perpustakaan. Nah, Kejadian 3 ayat 1, di situ iblis mengutip perkataan Tuhan. Tentulah Allah berfirman. Perkataan itu memang dilontarkan Allah kepada Adam dan Hawa. Kamu jangan makan buah itu. Kemudian iblis mengutip perkataan itu. Tentulah Allah berfirman. Artinya iblis mengutip firman yang keluar dari mulut Allah. Sama kayak kamu. Dia Cuman mengatakan kamu apa? pelintir. Ini jangan kamu makan buahnya. Itu firman Tuhan bukan? Yes, itu firman Tuhan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman jangan kamu makan, atau raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi iblisnya mengatakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bertentangan. Bertentangan bukan? Nah, Anda sudah benar mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk. Itu Anda tidak bertentangan. Yang payah ini si Papa. Dia bertentangan dengan Bibelnya sendiri. Kan lucu. Berarti si Papa ini otaknya masih berfungsi sedikit. Kalau si John ini udah mati. Mati akal dia. Si Papa masih melawan kata-kata iblis yang ada di dalam Bibel. Masih melawan imannya sendiri. Kapan Anda tidak melawan iman Anda akan jadi pengikut setan sejati. Sama seperti John ini pengikut setan sejati. Dia mengakui aku penyembah makhluk terkutuk yang dikutuk di atas pohon. Diakui. Berarti penyembah setan, dia pemuja setan. Kalau saudara Papa ini juga penyembah setan, tetapi ada kemungkinan dia masih bisa disembuhkan. Kan gitu. Kalau si John ini udah selesai, darah daging sudah dia ini. Penyembah setan beliau ini. John penyembah makhluk terkutuk yang ada di atas pohon. Saya bukan penyembah setan. Itu hanya menurut apamu aja, itu hanya menurut tafsiranmu aja itu. Saudara, itu bukan tafsiran tertulis, dan Paulus sering menggaungkan Yesus mati untuk Kristen. Yesus mati untuk Kristen. Kamu kenapa mati secara apa? Joma, mati secara apa? Kita dulu. Mati secara terhormat atau mati secara terkutuk? Silakan. Silakan. Mati secara terhormat atau mati secara terkutuk? Ayo. Halo. Iya, silakan Anda jawab. Mati terhormat atau mati terkutuk? Yesus mati dengan cara terkutuk. Ya, bagus. Berarti yang kamu sembah betul kan? Makhluk terkutuk bukan? Ya, udah kamu diam biar saya terusin. Jangan potong dulu. Oke? Nah, jadi Alkitab mencatat bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib. Oke? Tetapi ingat, siapa yang mengutuk? Bukan Tuhan yang mengutuk. Ingat. Paulus mengutip bahwa yang mengutuk Yesus itu adalah Tuhan. Makanya larinya sebab ada tertulis. Berarti Paulus mengutip firman Tuhan. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22, nomor 23. Berarti yang mengutuk makhluk yang ada di atas tiang salib itu adalah Tuhan. Yang kamu kutip dalam perjanjian lama itu tidak menyentuh tanah. Yesus menyentuh tanah. Tak ada hubungannya menyentuh tanah. Nah, kan kamu pikirannya ke situ, tidak ada. Kamu membangun narasi sendiri. Tidak. Membangun narasi Jangan kau sendiri. biarkan. Coba kau baca ulangan 21 itu. Coba kau baca ulangan 21. Kalau Anda mengatakan menyentuh tanah, jadi Yesus mau dikubur di atas awan. Justru kamu terbalik. Jangan kau biarkan, dengar. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Artinya sebelum Sabat jasadnya harus turun dari pohon. Nah, terus yang kamu bilang bahwa tiap mayatnya tidak boleh menyentuh tanah,
Sinkron nggak dengan Yesus? Yesus itu diturunkan jenazahnya sebelum Diturunkan. sabat. Persoalannya bukan masalah diturunkan, tapi tetap menyentuh tanah. Bukan begitu maksudnya. Kan Baca kamu yang dalilnya dulu. membangun narasi Alkitab. Baca Dengerin, dalilnya, Zuma. baca dalilnya. Baca. Dengerin, Zuma. Terkutuklah orang yang dengar. Baca dalilnya baik-baik. Apa yang dikatakan di sana? Terkutuklah orang yang tidur di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa yang dikatakan? Coba kau baca pelan-pelan. Udah Silakan. baca aja. Ya, tadi saya baca Anda melawan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ini saya ulang ya. Lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu jelas tuh. Makanya kau baca. Makanya kau baca. Siapa yang mengutuk orang yang mati di atas pohon? Siapa yang mengutuknya? Tuhan. Berarti kamu menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Siapa makhluk yang dikutuk Tuhan itu? Setan. Kamu bisa berikan Yesus berdosa. Justru karena itu bukan Yesus anak Maria yang digantung, tapi iblis. Karena iblis punya tubuh ya. Iblis punya tubuh. Wih, tanya Yesus. Banget kamu. Iblis punya tubuh. Tanya Yesus. Kutanya dulu samamu. Yohanes 6 nomor 70, siapa yang digelari iblis oleh Yesus di situ? Makanya otakmu bengkok. Kamu bilang iblis digantung di salib. Emang ada tubuhnya iblis. Emang sekarang iblis saya punya tubuh. Sekarang makanya kamu bego cuma. Sekarang saya tanya sama kamu. Tapi kamu pelintir. Sekarang saya tanya. Udah mulai ini sih cuma ini udah mulai apa? Yohanes 6 nomor 70. Iblis kok digantung di bagaimana manusia bisa menjamah roh? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Siapa yang digelari iblis? Siapa yang masuk iblis? Orang-orang Islam mengagumi kamu lu cuma. Dengerin, orang-orang Islam mengagumi kamu lu cuma. Siapa yang disebut iblis di antara ke-12 murid Yesus? Silakan. Kamu bilang tadi iblis digantung. Iblis punya tubuh. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Banyak di orang muslim antara ke-12. Dengar. Banyak orang muslim dengar. Di antara ke-12 murid Yesus, di antara ke-12 murid Yesus, siapa yang digelari iblis? Siapa yang dipanggil iblis oleh Yesus? Gurunda, kamu dipanggil gurunda lo sama muslim. Tapi kamu saya juga bertanya samamu. Jangan kau sembunyi di balik kata iblis itu. Udah jelas-jelas Yesus sendiri menyebut Yudas itu sebagai iblis. Pertanyaan saya balik samamu. Apakah Yudas tidak punya jasad? Punya. Kenapa Yesus memanggilnya iblis? Ayo. Ayo, paman. Kamu diam. Kamu Ayo, diam. paman. Iya, Kenapa Yesus memanggil Yudas iblis? Kenapa? Karena iblis masuk ke dalam tubuh Yudas. Itulah yang terjadi terhadap orang yang digantung di atas tiang salib. Orang yang digantung di atas tiang salib itu kerasukan iblis. Tadi bahasamu bukan begitu, cuma yang kamu bilang iblis digantung. Makanya saya bilang baru tahu bahwa iblis itu punya tubuh. Sementara orang Islam berpikir saudara, yang disebut iblis itu, dengar, yang disebut iblis itu makhluk halus. Dan orang bisa disebut iblis ketika orang itu kerasukan iblis. Yesus berkata kepada Yudas, Yudas, kau adalah iblis. Kenapa Yudas disebut iblis? Bukankah dia itu adalah berjasad? Kembali saya bertanya juga samamu, apakah Yudas ini makhluk roh, bukan jasad? Sama kan? Makanya belajar itu pakai otak.
bukan pakai anus. Kan kamu yang berpikir tadi bahwa umpamanya Yesus dirasuki. Kamu tadi tidak bilang Yesus itu disalib loh. Nggak bilang Yesus itu disalib. Yang kamu bilang iblis digantung. Jelas iblis. Nah, Jelas iblis yang makanya. digantung. Jelas Makanya iblis kamu yang ada digantung. otak. Kenapa kamu saya katakan? Kenapa saya katakan iblis yang digantung? Karena orang yang ada di atas tiang salib itu adalah orang yang kerasukan iblis. Oke. Itu kata Yesus loh. Kamu sendiri sudah membangun narasi orang dengan iblis. Itu aja udah dua Yesus pribadi yang berbeda. membangun narasi itu, Yudas disebut iblis. Jangan kau pura-pura gila. Yesus yang mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Ayo, siapa di antara ke-12 murid ini iblis? Ya, saya bukan nggak menyangka, saya kan nggak menyangka itu. Bagus. Kenapa kemudian Yudas disebut iblis? Kutanya dulu. Dengerin. Lalu Kutanya dulu. Kutanya dulu samamu. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena iblis masuk ke dalam tubuh Yudas. Boleh tidak orang yang kerasukan iblis yang disalib itu disebut iblis? Boleh tidak orang yang kerasukan disebut. Masalahnya Yesus tidak kerasukan. Bukan Yesusnya yang disalib itu loh. Yang disalib itu. Kan kamu bilang yang disalib itu adalah iblis. Yes, kalau dia orang kerasukan setan, kalau dia adalah orang yang kerasukan setan. Dengar. Kalau dia orang yang kerasukan setan, dengar dulu. Kalau orang yang kerasukan setan boleh nggak disebut iblis? Masalahnya Yesus tidak kerasukan. Memang Yesus bukan kerasukan. Memang bukan Yesus yang disalib. Makanya bukan dia yang disalib. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya kepadamu. Pertanyaan saya kepadamu. Enggak, tadi lu bilang bahwa pertanyaan saya kepadamu, saya balik. Pertanyaan saya kepadamu. Saya enggak akan jawab. Apakah Yesus ini dengar? Apakah Yesus ini orang yang dikutuk oleh Tuhan? Enggak, saya enggak akan jawab. Saya tidak akan jawab karena kamu bilang bahwa yang digantung di kayu salib itu iblis. Bagaimana manusia dan kamu mengatakan Yudas boleh disebut iblis karena dia kerasukan setan. Dan kamu pun mengatakan bahwa orang yang kerasukan setan boleh disebut iblis. Nah, sekarang yang digantung di tiang salib ini adalah orang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia kerasukan iblis. Pertanyaan saya kepadamu. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai Yesus dikutuk? Bang, dalilnya Bang di mana Bang Yohanes tadi berapa itu Bang? 6 ayat yang Abang tadi itu. Yohanes 6 nomor 70. Dosa apa kepada saudara? Ada Yohanes 6 nomor 70 di sini nggak ada. Kau bilang-bilang aja. Dengarkan. Dosa apa? Dengar. Dosa apa yang kemudian? Hei, dengarkan saya. Dosa apa yang kemudian Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Tuhan? Dengar. Nomor 70. Dengar. Ada. Gurunda bikin ayat baru. Dengarkan saya, dosa apa? Gurunda bikin ayat baru. Dengarkan. Iya, nggak ada. Gurunda bikin ayat baru. Dengar. Bahaya kau ini Bang. Dengarkan saya, dosa manusia yang dilakukan kemudian oleh Yesus sehingga dia dengar. Bahaya. Dengar, dosa itu. Diam dulu apa? Itu pertanyaannya mau dikasih sabar kalian berdua. Silakan Gurunda. Lazim ya Allah ya Karim. Dosa apa yang dilakukan kemudian oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhan? Nah, jawab. Tuhan tidak mengutuk Yesus, makanya kamu goblok cuma. Marah dia. Dosa apa yang dilakukan yang keluar tadi Yesus dikutuk oleh Tuhan? Sejak Dosa kapan apa? di Yohanes sampai pasal 70? Tanya dulu sama kau. Jelas dulu sama kau. Gurunda. Yang kau bilang tadi murid Yesus yang kau bilang iblis Yudas. Mana ada? Sejak kapan Yohanes itu sampai ayat 70? Enggak ada. Saya bilang apa samamu? Saya bilang apa? Yohanes 6 nomor berapa? Nomor 70 mana itu? Lah Gurunda nanya. Yohanes 6 itu sampai nomor 71. Mana ada sampai ke situ ayat Yohanes, Bro? Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Yohanes 6 itu sampai nomor 71, cuplis. Apa nomor 71? Enggak ada nomor di sini, Bang. Ayat pun 71 enggak sampai Bang. Di mana? Spill dulu Bang, spill.
Spill dulu lah. Matamu sudah dibutakan sama setan nih. Bukan, ini saya lagi pegang Alkitab saya, Bang. Kau spill dulu, mana itu buktinya? Dinda Kores buka, boleh minta tolong. Orang ini harus diajari. Matanya perlu disunat juga rupanya. Dibuka dulu. Jadi, Asal bilang-bilang aja, Bang. Saudara Joko Pokok, pertanyaan saya tolong Anda jawab. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia yang dikutuk oleh Bang, bukan itu Elohim? aku tanya dulu, Bang. Jangan abang menyesatkan dulu. Pasal mana itu dulu, Bang? Yohanes 6 nomor 70. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Gimana Abang bohong. sih? Saya Abang bohong. belajar Bibelmu itu. Kakekmu Spill, belum abang lahir, bohong. saya sudah tamat. Spill, mana? Aduh. Kau sunat Nggak mata tahu. juga ternyata. Yohanes 6 nomor 71 pun ada. Malu kau kan? Malu. Di Malu. mana? Astagfirullahaladzim. Sayangnya nggak ada yang bisa buka kamera. Ya. Yohanes 6 ayat Nomor- 70 enggak? Yohanes 6 ayat